Shalom worship leaders. Ketemu lagi dengan saya Hiram di channel Training Worship Leader. Dan saya saat ini akan membagikan prinsip yang memperlengkapi worship leader mengenai pacaran beda agama. Yaitu tadi suara anak saya paling kecil, masih bayi 9 bulan karena maminya masih beristirahat ya, lagi kurang enak badan, makanya saya sambil bikin konten, sambil jaga anak saya nih yang baby 9 bulan. Oke. Nah, saya bersyukur subscriber saya hampir 3.000 orang. Dan juga sudah 2 minggu ini saya akhirnya bisa upload video lagi. Mudah-mudahan saya bisa terus semangat untuk membagikan prinsip-prinsip, terutama prinsip dari firman Tuhan mengenai pacaran beda agama. Ya. Yang sebelumnya saya sudah bagikan mengenai bolehkah kita pacaran, dan saya harap kalian nonton juga video yang itu supaya semakin diperlengkapi dari sisi prinsip kehidupan. Ada banyak kisah tragis tentang pacaran beda agama. Ya, kisah tragis itu ketika pacaran, setelah putus, bahkan beberapa waktu setelah putus itu dalam jangka waktu yang bisa pendek, menengah, atau jangka panjang, itu harus menanggung konsekuensi akibat putus tersebut. Nah, coba saja cari-cari di Google mengenai pacaran beda agama yang tanda kutip ya, sorry to say, berakhir tragis. Ya, saya tidak menyebutkan, tetapi kalian bisa cari beritanya. Itu ada banyak sekali yang hubungan itu harus berakhir, dan harus berakhir dengan cara yang tidak baik gitu, dan menyebabkan luka, menyebabkan kemarahan, bahkan juga kebencian dan lain sebagainya. Dan konsekuensi buruk itu harus ditanggung karena sudah sebelumnya mengambil keputusan untuk menjalankan hubungan pacaran berbeda agama ya. Nah, saya mau bagikan bahwa ketika kita mengambil keputusan untuk menjalankan hubungan dengan orang yang berbeda agama, biasanya itu prinsip-prinsip hidupnya itu berbeda. Karena setiap agama memang mengajarkan kebaikan, mengajarkan kasih, tetapi caranya itu berbeda-beda. Tetapi prinsipnya itu berbeda-beda. Dan bagaimana kita menjalankan hubungan dengan seseorang, pria dan wanita, dengan prinsip yang berbeda, pastinya nanti akan timbul berbagai macam perdebatan, konflik, ketidaksetujuan, ketidaksepakatan yang menurut saya itu adalah sangat berbahaya di dalam sebuah hubungan. Pacaran apalagi pernikahan. Nah, dalam pacaran harus ada kesepakatan, kesehatian, apalagi di dalam pernikahan. Bagaimana mungkin kalau prinsip-prinsip kehidupan itu saja sudah bertolak belakang, tetapi terus dipaksakan, ya, yang satu merasa lebih benar daripada yang lain, yang satu terus memojokkan yang lain, dan wah, itu akan sangat berat untuk menjalankannya. Jujur saja, ya, saya sudah 8 tahun anniversary, memang pernikahan yang sangat muda, bisa dibilang banyak orang yang puluhan tahun, belasan tahun sudah menikah, tetapi saya berusaha untuk tetap menjalankan keluarga saya sesuai dengan firman Tuhan, dan saya sangat yakin itu yang bisa mempertahankan keluarga saya. Nah, ketika kita pacaran beda agama, maka jadwal ibadahnya saja sudah berbeda gitu. Ya, ada yang hari Minggu, ada yang hari lain. Nah, ini bagaimana dua orang yang berbeda iman ini bisa menjalankan hubungan dan mereka semakin dekat dengan Tuhan gitu ya, semakin memegang prinsip agamanya. Saya kok mikirinnya aja susah gitu ya. Yang ada malah saling tarik menarik gitu. Yang satu, ya, saya sudah melihat ya, beberapa pria atau beberapa wanita datang ke tempat ibadah yang bukan agamanya karena dia ikut sama pacarnya gitu. Nah, itu kan jadinya menurut saya nggak jelas gitu. Kenapa gitu harus seperti itu? Apakah dia mau menggadaikan, tanda kutip ya, apakah dia mau imannya terhadap agama itu mau diruntuhkan gitu ya, mau dibuang, jangan dibilang dibuang ya, dia mau meninggalkan imannya untuk ikut dengan iman agama pacarnya gitu.
Ya, menurut saya ini adalah orang-orang yang mungkin dia sendiri tidak memahami prinsip agamanya gitu loh. Dia sendiri tidak memahami prinsip keimanannya. Ya, saya tidak berbicara mengenai prinsip yang mendasar, kasih, kebaikan, itu semua agama pasti mengajarkan hal seperti itu. Tetapi ada banyak cabang-cabang lain, gitu, turunan-turunan lain daripada hal itu yang saya rasa itu juga ada banyak perbedaan di antara setiap agama. Contoh mengenai cara beribadah. Ya, ada yang beribadah dengan cara ini dan cara itu, dan mereka menganggap itu semua benar. Itu semua adalah cara mereka untuk mewujudkan penyembahannya kepada Tuhan. Nah, kalau itu saja sudah berbeda, bagaimana menjalankan hubungan dalam kesepakatan? Nah, apalagi hubungan di dalam keluarga nantinya kita harus mengajarkan kepada anak-anak kita bagaimana terutama tentang kekekalan, bagaimana tentang ya ada yang agama yang berbicara surga dan neraka, bagaimana nanti setelah kita meninggal, after death gitu kan, yang kita sebut sebagai kekekalan. Itu adalah nilai yang sangat penting yang harus kita wariskan kepada keturunan kita. Nah, kalau itu saja berbeda, bagaimana caranya menjalankannya? Nah, saya bingung. Dan saya juga sudah menjadi saksi bagaimana orang yang memaksakan hubungan pacaran, dipaksakan terus-menerus sampai akhirnya memaksa menikah, sampai akhirnya berpisah juga. Setelah punya anak, setelah anak-anak sudah pada besar, bahkan setelah ada yang punya cucu, akhirnya berpisah juga gitu. Nah, itu kan menimbulkan dampak yang lebih besar lagi dibandingkan kalau kita misalnya putus ketika kita pacaran. Kalau kita pacaran putus ya sudah, saya dan pacar saya. Tapi kalau misalnya itu setelah menikah dan punya anak, bahkan mungkin punya cucu, berpisah itu dampaknya akan dirasakan kepada anak dan juga kepada cucu. Ya, anak-anak yang melihat orang tuanya bercerai itu memiliki tanda kutip kecenderungan, dan itu akan menjadi seperti sebuah kutuk kepada keturunan di bawahnya bahwa ada perceraian atau perpisahan. Ya, ada backing soundnya nih anak saya ya. Nah, lalu pertanyaannya, apakah boleh kita pacaran beda agama? Nanti di bagian akhir saya akan coba jawab. Ya, semoga itu bisa menjawab pertanyaan kita tentang pacaran beda agama. Nah, kemudian kemungkinan ketika seseorang mengambil keputusan untuk pacaran beda agama, ya, saya sangat yakin mungkin di atas 60%. Itu kenapa mereka mengambil keputusan untuk pacarannya? Karena fisik ya. Di masa-masa saya rasa sampai SMA gitu ya, SMP apalagi, bahkan sampai kuliah pun yang dilihat apa? Fisiknya dulu gitu ya. Mungkin juga ada yang suka dengan karakternya gitu ya. Bukan prinsip hidup ya, tapi karakternya, kebaikannya, dan juga mungkin hartanya gitu. Suka sama hartanya. Dan saya mau bilang gini loh, bahwa fisik, bahwa harta itu tidak akan menjadi jaminan atau menjadi bekal untuk menjalankan dan mempertahankan keluarga. Itu nggak akan jadi jaminan fisik dan harta itu. Yang menjadi jaminan, dan saya sudah jalani dengan istri saya, itu adalah kesamaan prinsip, ya, kesamaan iman, bagaimana cara menjalani kehidupan, dan tentu saja itu harus didasarkan dengan kitab suci dalam hidup kita. Setiap agama punya kitab suci, dan kitab suci itulah menjadi patokan, menjadi primbon bagaimana seseorang harus menjalankan kehidupan rumah tangga. Nah, kemudian juga kita terutama sebagai pelayan-pelayan Tuhan, sebagai worship leader, harus hidup sesuai dengan firman Tuhan. Nah, kalau apa yang saya katakan tadi, beberapa faktor, beberapa hal mengenai pacaran beda agama, mungkin saya belum menyinggung firman Tuhan, itu saja kalau kita sudah pertimbangkan baik-baik gitu ya. Kalau kita sudah pikirkan baik-baik, rasa-rasanya sebaiknya gitu ya, kita itu pacaran dengan orang atau menjalin hubungan dengan orang yang seiman dengan kita. Pasti akan lebih mempermudah gitu loh hubungan kita dalam hal jadwal ibadah, dalam hal prinsip-prinsip kehidupan.
Ya, dan akan lebih baik kalau seorang pria yang sangat kuat memegang prinsip-prinsip kehidupan. Nah, jadi mari kita belajar satu saja prinsip kehidupan dari firman Tuhan di dalam 2 Korintus 16, 2 Korintus 6, sorry. 2 Korintus 6 ayat 13 dan 14. Saya akan bacakan demikian firman Tuhan. Ini Paulus berbicara kepada jemaatnya di Korintus. Dan Paulus itu selalu menganggap jemaatnya itu sebagai anak-anaknya gitu loh. Paulus tuh berbicara kepada jemaat tuh seperti kepada anaknya gitu, dengan penuh kasih, dengan penuh kepedulian, dan pasti seorang yang penuh kasih itu akan memberikan wejangan, akan memberikan nasihat yang terbaik untuk anak-anaknya gitu loh. Saya punya anak, ya ini anak saya nih, yang paling kecil, lucu kan? Mirip saya nggak? Nah, ini lucu banget ya anak saya. Namanya Reinhard. Dia lagi main sendiri. Oh, masih berdiri. Dia pengen masuk frame lagi. Ya. Nah. Ya, dia lagi anteng nih. Mungkin nggak saya, kalau saya mengasihi anak saya memberikan wejangan atau nasihat yang buruk. Dan banyak sekali orang-orang atau ya orang-orang yang pacaran itu ketika dikasih nasihat, ya, dia menganggap bahwa ya entah pembimbingnya atau pembimbing rohaninya atau mungkin orang tuanya atau mungkin sahabatnya, atau mungkin keluarganya, itu dia menganggap mereka tuh tidak ngerti saya gitu. Mereka tuh memusuhi saya karena saya pacaran beda agama. Belum tentu gitu loh. Ya, terkadang ketika kita pacaran, dan saya pun pacaran berkali-kali, saya gagal untuk melihat seperti apa sebenarnya hubungan pacaran saya karena saya terlena. Apalagi kalau misalnya sudah terlalu lama pacaran ya. Itu terlena dan merasa bahwa sulit untuk putus dan merasa bahwa pacar kita itu ada yang terbaik gitu loh. Tapi padahal nggak selalu seperti itu ya. Nah, demikian nasihat Paulus saya bacakan. Maka sekarang supaya timbal balik, aku berkata seperti kepada anak-anakku. Ya, Paulus berkata, bukalah hati kamu selebar-lebarnya. Nah, buat kalian yang mungkin saat ini sedang menjalani pacaran beda agama, buka hati kalian selebar-lebarnya. Ya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Nah, itu saya sangat yakin kita sudah mengerti definisinya gitu loh. Bagaimana kita yang percaya, ya, karena tidak dapat disangkal bahwa ya mungkin ada, ya saya bicara mungkin ya, ada agama yang Tuhannya sama mungkin ya. Tapi ada juga agama yang sudah jelas bahwa Tuhannya itu berbeda gitu ya. Oleh karena itu bagaimana mungkin gitu kalau Tuhannya berbeda kita menjalani hubungan gitu ya dengan menyembah Tuhan yang berbeda. Bagaimana mungkin sih gitu loh. Dan kita juga harus sadar ketika mungkin pembina rohani kita nggak setuju tentang hubungan kita, atau mungkin gembala kita, atau mungkin orang tua kita, atau mungkin keluarga kita nggak setuju. Nah, di situ harusnya sudah menjadi warning atau peringatan bahwa kenapa nggak setuju. Apakah mereka mungkin memiliki intuisi atau feeling atau kepekaan ya bahwa hubungan yang dijalankan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan tentu saja, dan juga tidak sesuai dengan rencana Tuhan. Nah, itu di situ sebagai anak muda saya rasa kita harus belajar ya untuk memiliki kerendahan hati, merenung, dan juga percaya taat kepada pemimpin-pemimpin kita, kepada orang tua kita. Nah, bagaimana kita menjalankan sebuah keluarga kalau orang tua kita saja tidak setuju dan tidak merestui? Itu saya paling tidak mau gitu, karena saya sudah merasakan dalam menjalankan keluarga sangat penting restu dari orang tua kedua belah pihak, bukan satu pihak saja. Dan kalau memang itu dari Tuhan, memang itu jodoh dari Tuhan, memang itu pasangan hidup dari Tuhan, saya sangat yakin kedua belah pihak akan merestui. Tetapi tentu saja seperti saya katakan di awal, ada kasus tertentu pacaran beda agama mungkin tidak direstui oleh orang tuanya, tetapi pada akhirnya at the end
Ya, semuanya bisa Tuhan ubahkan. Salah satu entah istri atau suami akhirnya mengikuti agama dari pasangannya, dan akhirnya semua keluarganya merestui, happy ending. Tetapi tentu saja harus mengambil resiko yang begitu besar dan begitu berat pada awalnya, mungkin sampai pada pernikahannya itu tidak disetujui. Itu saya pernah melihat satu keluarga ya yang waktu pacaran berbeda agama, tetapi setelah menikah itu si yang cewek ini, istrinya ini ikut ke agama suaminya. Mereka ditentang oleh keluarga istrinya, dan tetapi setelah punya 3 orang anak dan beberapa orang cucu, 2 orang ini tetap pada iman yang sama, dan luar biasa keluarga mereka mulai merestui, memberkati. Nah, itu adalah satu pengalaman iman yang luar biasa, dan saya akan menjawab, bolehkah kita pacaran beda agama? Saya katakan, sebenarnya tidak boleh. Tetapi, ya ini pengecualian, tetapi itu boleh kalau ada kepekaan yang sangat kuat, mungkin ada jawaban doa yang sangat kuat ya dari Tuhan lewat siapapun itu ya, dan ada keyakinan bahwa memang itu adalah rencana Tuhan yang nantinya hanya teruji oleh waktu. Nah, bagaimana caranya kita punya kepekaan itu? Ya kita harus benar-benar lekat, dekat sama Tuhan. Kita harus ya mungkin berdoa, berpuasa, tanya sama Tuhan benar-benar, Tuhan apakah ini pasangan hidup saya meskipun saat ini dia berbeda agama sama saya, ya. Nah, jadi itu. Dan kalau saat ini leader-leader, teman-teman semua sedang menjalankan pacaran beda agama, saya sangat merekomendasikan untuk berdoa, bertanya, berpuasa kepada pembimbing rohani, kepada orang tua, kepada keluarga, kepada sahabat juga boleh, tapi doakan dulu, jangan sembarangan curhat ya, karena nggak semua orang kasih nasihat yang baik. Atau bahkan mungkin setelah melihat video ini dan juga saya gambarkan begitu banyak konsekuensi buruk ya, dan juga melihat dan belajar dari pengalaman buruk orang-orang di luar sana yang pacaran beda agama, yang awalnya mungkin main-main ya, hanya sebatas fisik, tapi akhirnya mengambil resiko untuk mengambil hubungan pacaran bahkan sampai pernikahan. Itu at the end tidak menghasilkan sesuatu yang baik, kecuali kasus atau cerita yang saya ceritakan tadi. Oke, itu aja yang bisa saya bagikan. Anak saya sudah mulai aktif ya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Shalom worship leader. Tuh, dadah.